Universitas Pembangunan Pancabudi Prodi Manajemen. Nah, untuk kali ini saya berkesempatan untuk membahas isu yang lagi trending. Apa sih sebenarnya isu yang lagi trending? Yuk kita bahas di sebelah aja. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, pemerintah Indonesia akan mempertahankan kebijakan Indonesia terkait bahan mentah yang tengah digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia. Menteri Perdagangan mengungkapkan, pemerintah Indonesia menyesalkan langkah Uni Eropa yang meminta pembentukan panel WTO pada tanggal 14 Januari 2021 untuk menyelesaikan kasus tersebut. Indonesia siap mempertahankan posisinya di forum penyelesaian sengketa di WTO. Pemerintah bersama pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa langkah dan upaya pendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing nasional akan senantiasa menjadi agenda prioritas ke depan. Menyikapi langkah Uni Eropa tersebut, pemerintah Indonesia berpandangan Uni Eropa telah salah memahami dan mengartikan kebijakan Indonesia. Meskipun hal tersebut telah disampaikan secara jelas pada saat proses konsultasi pada 2020 lalu. Namun demikian, menurut Menteri Perdagangan Lutfi, Indonesia telah berkeyakinan forum penyelesaian sengketa di WTO merupakan tempat dan menyikapi langkah Uni Eropa tersebut, pemerintah Indonesia berpandangan Uni Eropa telah salah memahami dan mengartikan kebijakan, meskipun hal tersebut telah disampaikan secara jelas pada saat proses konsultasi pada tahun 2020 lalu. Namun demikian, menurut Menteri Perdagangan Lutfi, Indonesia telah berkeyakinan forum penyelesaian sengketa di WTO merupakan tempat yang tepat untuk menguji kebijakan anggotanya apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO atau belum. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum akan melayani tuntutan Uni Eropa tersebut dengan penuh wibawa. Pemerintah Indonesia juga sangat menghargai Uni Eropa dan berkomitmen untuk mengikuti proses baku sesuai dengan aturan WTO yang akan dimulai pada tanggal 25 Januari 2021. Selain itu, kedepannya Indonesia juga tidak berkeberatan dan siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam menciptakan nilai tambah di sektor besi baja. Indonesia adalah penghasil besi baja kedua terbesar di Indonesia setelah Tiongkok. Pada Januari sampai dengan November 2020, sektor besi baja merupakan penyumbang ekspor terbesar ketiga setelah minyak, kelapa sawit, dan batu bara dengan nilai 9,6 miliar US dollar. Ini adalah bagian dan transformasi Indonesia yang semula merupakan negara penghasil barang mentah dan setengah jadi, kini menjadi penghasil barang industri dan industri berteknologi tinggi. Pemerintah juga akan berupaya maksimal dan mengawal proses litigasi untuk menyelesaikan kasus ini dan tetap membuka komunikasi lebih. Pemerintah juga akan berupaya semaksimal mungkin dalam mengawal proses litigasi untuk menyelesaikan kasus ini dan tetap membuka komunikasi lebih lanjut dengan Uni Eropa. Indonesia selalu siap untuk berkonsultasi pada Uni Eropa. Indonesia selalu siap untuk berkonsultasi pada Uni Eropa, menginginkan adanya penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan Indonesia, termasuk dalam kaitannya pengelolaan sumber daya manusia. Indonesia selalu siap berkonsultasi apabila Uni Eropa menginginkan adanya penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan Indonesia, termasuk dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam mineral. Pemerintah juga berkeyakinan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral yang telah ditetapkan dalam legislasi dan peraturan nasional dan mengingatkan kesejahteraan masyarakat pada prinsipnya. Pemerintah berkeyakinan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral yang telah ditetapkan dalam legislasi dan peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk menjaga berkelanjutannya sumber daya alam mineral.
Selain itu, juga mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global yang akan mendukung perekonomian. Mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, pemerintah berkeyakinan bahwa kebijakan yang telah dilakukan tersebut telah sesuai dengan komitmen ataupun prinsip-prinsip yang ditingkatkan internasional. Nah, terkait kasus ini, Uni Eropa sebelumnya mengajukan permintaan konsultasi pada 22 November 2019 sebagai respon diterapkannya larangan ekspor biji nikel oleh pemerintah Indonesia mulai 1 Januari 2020. Uni Eropa menilai kebijakan pemerintah Indonesia merupakan melanggar sejumlah ketentuan WTO dan berdampak negatif pada sumber daya saing dan berdampak negatif pada daya saing industri baja di Uni Eropa. Pemerintah mempertemukan konsultasi Uni Eropa tersebut di Indonesia pada tanggal 29 November 2019 dan mempertemukannya adalah pada saat 30 dan 31 Januari 2020. Teman-teman yang udah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video ya.